Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, wala takun minal hirman, in hadul ahlal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, wala takun minal hirman, in hadul ahlal waton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam merupakan agama penutup agama-agama sebelumnya. Berbagai macam cara telah beliau lakukan untuk menyebarkan agama Islam. Ancaman, cacian, bahkan percobaan pembunuhan telah beliau hadapi untuk menegakkan kalimat tauhid di bumi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sedikit uraian yang berjudul Islam Agama Anti Penjajah. Dewan Juri yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Dijelaskan dalam ayat tersebut kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam merangkul dan mengayomi seluruh alam semesta, tidak terkhusus kepada manusia, tetapi kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Islam turun dari zat yang maha mulia Allah. Islam hadir dengan berbagai keunggulannya, sebagaimana ia tegak dengan berbagai karakteristiknya. Telah kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Melalui fakta tersebut, seharusnya Indonesia menjadi negara yang damai dan tentram. Tapi, coba kita telusuri kembali, sudahkah damai negeri tercinta ini? Kita tidak bisa menutup mata dan telinga kita dengan apa yang terjadi di sekitar kita.
Banyak sekali berita tentang kekerasan, pembunuhan, pencurian, dan tindak korupsi besar-besaran. Bagaimana hal ini bisa terjadi di negara kita? Bukankah sebagian dari kita adalah seorang muslim? Bukankah seorang muslim seharusnya menjadi rahmatul lil alamin? Hal ini bisa terjadi karena kita tidak memahami dan mengamalkan Islam secara kafah. Jika kita tahu bahwa membunuh binatang saja dilarang oleh Islam, bagaimana kita bisa membunuh manusia apalagi seorang muslim? Jika kita tahu bahwa mengambil hak milik orang lain itu dilarang oleh Islam, bagaimana kita bisa mencuri dan melakukan tindak korupsi? Ingatlah manusia, Allah menciptakan kalian terlahir dalam keadaan fitrah. Manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah fil ard, pemimpin di bumi ini. Oleh karena itu, sebagai seorang manusia dalam perjalanan hidup kita, meskipun kita menemui banyak tantangan, tapi kita tetap harus berpegang teguh dengan kebenaran. Agar kita mampu menjadi manusia yang berjalan di jalan Allah yang benar. Islam merupakan agama yang bersifat halus lembut bagai sutra. Dan sepatutnya Islam tetap menjadi ajaran yang tauhid, tidak ajaran untuk menyembah Allah dengan kekerasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Pada ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan segala keistimewaannya. Allah Subhanahu wa taala memberi manusia berpikir, memberi penglihatan untuk melihat, dan memberi pendengaran untuk mendengar, agar kita mampu menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Agar kita mampu berjalan di jalan Allah. Agar kita mampu mempelajari Islam, agama anti penjajah. Islam yang lemah lembut, Islam yang penuh kasih sayang, dan Islam yang cinta damai. Supaya kita tetap menjadi manusia yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dewan juri yang dirahmati Allah, dari uraian tersebut dapat kita tarik benang merah bahwa Islam merupakan agama yang penuh kasih sayang dan Islam yang cinta kedamaian. Perdamaian tidak akan terwujud jika kita tidak mengamalkan prinsip Islam, agama anti penjajah. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus, marilah kita berjuang di jalan Allah. Kita harus mempunyai ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, agar kita menjadi khalifah di bumi Allah yang mampu menyebarkan agama Islam. Jangan takut untuk menyebarkan kebenaran. Jangan takut untuk belajar dari kesalahan. Jangan sampai dalam hidup ini kita menyanyiakan dan tidak mempelajari Islam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ungdur makola wala tangdur makola. Lihatlah apa yang dikatakan. Janganlah melihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.